Muhandisi. Baik. Artinya ya. Rumah. Rumahnya insinyur. Ya, rumah insinyur. Baik, mabruk insyaallah. Insinyur. Ya, baik. Lukman ini yang cucunya Bu Nur ini ya? Iya, Lukman. Cucunya Bu Nur ini, Iya. Lukman. Oh iya, Iya. baik. Iya. Khair insyaallah. Naam, khair. Ya. Kemudian berikutnya, sebentar ya, saya ini dulu. Ya. Dengan saudara ini ya, Akbar ya, Muhammad Akbar. Monggo silakan. Ya, tadi yang mana? Yang baris berikutnya. Yang Daftarun Sa'idun. Daftarun Sa'idun. Monggo. Daftarun Sa'idun. Daftarun Sa'idin. Nah, gimana tadi idhofahnya? Diulang lagi. Daftarun Sa'idun. Jadi ini. Daftaru Sa'idin. Ya, baik. Daftaru Sa'idin. Artinya? Buku tulis Sa'id. Daftar itu buku tulis ya. Buku tulis atau buku catatan boleh. Masih ke samping? Ismun al-waladu. Ismul waladi. Baik, ismul waladi artinya nama orang tua itu. Walad itu anak ya, anak. Kalau anak. Orang tua atau ayah atau bapak itu walid. Wanya panjang, lamnya di kasrah. Walidun. Kalau walad ya, waladun itu anak. Nah. Baik. Berikutnya saudara Farid, monggo silakan Farid. Konsum sehari. Masih ini ya, atasnya dulu, belum tadi, atasnya. Mindilun. Ya, mindilun. Nah. Minun Yasir. Baik. Minun Yasir. Minun Yasir. Menjadi apa idhofahnya? Suaranya agak anu ya. Bukan diulang lagi. Diulang lagi. Mindilu Yasir. Baik, mindilu yasirin. Artinya apa? Sapu tangan. Sapu tangan Yasir. Baik, masih ke samping. Kitabun Allah. Iya, menjadi Kitabullahi. Kitab Allah. Baik, insyaallah. Mabruk. Naam. Ya, kemudian berikutnya dengan saudara Ian ya, Ian Robiansyah. Monggo silakan. Berikutnya. Baik, Ustaz. Komisun ammarun. Komisu ammarin. Komis Amar. Ya, kemeja kemejanya Amar. Kemeja Amar. Nah. Terus bintun at-tabibu. Bintut tabibi. Anak perempuan dokter itu. Baik, khair insyaallah, mabruk. Anak perempuan dokter. Kemudian berikutnya saudara Supriyadi, monggo. Mic-nya dinyalakan dulu. Monggo silakan. Baris terakhir. Sarirun Khalidun. Sariru
khalidin. Baik, artinya diartikan, Supriyadi, diartikan. Nggak kedengeran, Ustaz. Ya, diartikan, diartikan. Halo? Sariru khalidin. Iya, diartikan. Artinya? Artinya sarir Tempat tidur. tempat tidur khalid. Baik. Ke samping. Miftahun asayyaratu. Baik. Menjadi Miftahu asayyarati. ya, miftahus sayyarati. Disambung bacanya ya. Ya, Disambung. miftahus Nah. sayyarati. Baik, artinya? Artinya kunci. Nah. Sayyarati. Kunci mobil. Kunci mobil. Ya, Kunci mobil, Ustaz. Iya. Baik. Banyak-banyak menghafal Supri ya. Kosakatanya, mufradatnya dihafalkan. Baik, khair insyaallah. Sekarang kita melangkah ke poin 3. Latihan 3. Perintahnya saya bacakan, harap diperhatikan. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah bersamaan dobet. Dobet itu adalah yang dimaksud harokatnya. Ya, bersama dobet pada akhir-akhir kata. Ya, artinya di sini kita menerapkan konsep idhofa. Masih terkait dengan konsep idhofa. Baris yang pertama dibaca Saudara Husain. Monggo silakan, Husain Adi. Dibaca satu baris, monggo. Bab al-mudarris. Disambung bacanya kalau idhofa ya. Babul mudarisu. Babul mudarisu. Mudarisatu. Itu bukan mudarisu ya. Itu sekolah. Sekolah bahasa Arabnya apa? Madrasati. Ya, baik. Monggo diulang lagi. Babul madrasati. Baik, babul madrasati. Artinya? Apa Ustaz? Pintu sekolah. Pintu sekolah. Baik. Kemudian masih antum, monggo. Himarur betul. rojuli. Himarur rojuli. Ya, artinya? Himar itu apa? Iya, himar itu apa? Keledai. Kerudung perempuan, anak perempuan. Bukan. Oh, himar. Himar itu keledai. Kalau himar yang kerudung pakai kho. Himar. Nah, gitu ya. Oh. Kalau pakai ha yang bersih itu himar, itu keledai artinya ya. Nah ini beda huruf, beda maknanya. Himarur rojuli artinya keledai laki-laki itu. Ya, baik, sudah cukup insya Allah. Kemudian dua kalimat berikutnya, dua kata berikutnya. Saudara Juhari, monggo silakan. Baitu Hamidin. Nah. Rumah diartikan, silakan. Diartikan. Mudiri. Mobilnya mudir. Ya. Baitu Hamidin, rumah Hamid. Sayyaratul mudiri, mobil kepala sekolah. Khair insyaallah. Baik. Untuk saudara Husain tadi ini ya, banyak-banyak berlatih lagi ya. Masih perlu bekerja keras lagi ya, supaya lebih ini lagi nanti ya. Nah, hasilnya lebih progres lagi nanti. Khair insyaallah. Kemudian dua kata berikutnya, saudara Denny, monggo.
Denny Ramadan. Baik Ustaz. Afwan sebelumnya Ustaz, mohon maaf saya telat masuk kelas tadi karena ada keperluan Ustaz. Ya, Kemudian mabruk sama la ba'sa. Afwan Ustaz, yang mana gitu Ustaz? Baik. Poin 3 ya, poin 3. Antum cari pelajaran 5, kemudian poin 3. Monggo dilihat. Poin 3 nih. Iya, Ustaz. Ya, poin 3. Baris yang kedua itu, mindil, nah itu dibaca. Ya, monggo. Mindil, monggo dibaca. Mindilu. Mindilu ammaru. Nah, bagaimana cara membuat konsep idhofah, Denny? Sepertinya baru terlihat antum ya? Atau mungkin nggak pernah kelihatan ya? Kemarin nggak hadir. Kemarin hadir Ustaz. Pekan kemarin. Alhamdulillah. Baik, Iya. insyaallah. Belum beroja Ustaz. Yang lafadz yang belakang itu adalah mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih itu i'rabnya selalu majrur. Ya, mudhof ilaih itu i'rabnya selalu majrur. Majrur itu kalau isim mufrad dengan kasroh. Jadi itu di kasroh belakangnya. Moga diulang lagi, silakan. Mindilu ammarin. Nah, baik. Iya, majrur itu namanya ammarin ya. Mindilu ammarin artinya silakan diartikan. Sapu tangan Ammar. Ammar, ya, sapu tangan Ammar. Satu lagi, Denny, silakan. Ismu talibu. Ismu talibi. Baik, ismu talibi artinya dia penuntut ilmu. Nama, ismu itu nama. Oh, nama, tolib apa? Pelajar. Baik, nama pelajar atau nama murid. Baik, khair insyaallah. Dua kata berikutnya dengan Bapak Alwi, ya. Monggo silakan. Dua kata berikutnya. Monggo silakan, Bapak Alwi. Baitullah. Ye, baitullahi artinya Baitullahi. ye, Rumah Allah. rumah Allah. Kemudian Fi kitabillah. fi kitabillahi. Baik, artinya Fi kitabillah. Di dalam kitab Allah. betul, Masya Allah, mabruk. Di dalam kitab Allah. Naam. Fi kitabi. Nah, itu majrur karena kemasukan huruf jar. Fi, ya. Kemudian lafadz Allah itu majrur karena sebagai mudhof ilaih. Rekan-rekan, kalau kita membaca lafadz-lafadz seperti ini, kalau bertemu lafadz Allah, tidak boleh hanya mengatakan Allah, tapi harus lafadz Allah. Gitu ya. Misalnya seperti ini, misalnya baitullahi, baitu sebagai mudhof, kemudian tidak boleh mengatakan Allah sebagai mudhof ilaih, tidak boleh. Harus menggunakan lafadz Allah. Ya, karena yang dibicarakan adalah lafadznya. Kalau di kitab-kitab nahwu biasanya menggunakan istilah lafdzul jalalah. Ya, lafdzul jalalah. Tapi kita menggunakan lafadz Allah saja gitu boleh. Baik, kemudian dua kata yang terakhir dengan Agus, silakan Agus, Saudara Agus, monggo. Agus Triwicaksono, monggo. Min baitil mudarisi. Baik, diartikan. Min apa artinya min? Dari rumah guru. Baik, dari rumah guru. Kemudian Ala maktabil mudiri. Betul, ala maktabil mudiri. Moga diartikan. Ala di atas. Di atas
meja meja kepala kepala sekolah. sekolah. Baik, khair insyaallah. Ditingkatkan lagi ya, Agus ya, untuk mufradatnya ya, kosakatanya. Nah, baik cara membacanya maupun arti-artinya ya, khair insyaallah. Sebelum kita melangkah ke poin 4, saya bacakan kembali untuk yang poin 3 tadi ya, sambil diperhatikan. Babul madrasati, pintu sekolah. Himarur rojuli, keledai laki-laki itu. Baitu Hamidin, rumah Hamid. Sayyaratul mudiri, mobil kepala sekolah. Mindilu Ammarin, sapu tangan Ammar. Ismut Tolibi, nama murid. Baitullahi, rumah Allah. Fi kitabillahi, di dalam kitab Allah. Min baitil mudarrisi, dari rumah guru. Ala maktabil mudiri, di atas meja kepala sekolah. Nah, seperti itu ya, penerapan dari konsep-konsep idhofah yang sudah kita pelajari teorinya dan sekarang dipraktekkan di sini. Insya Allah sudah bisa dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita beralih ke poin 4. Nah, ini kita mulai ya dipertemukan dengan kalimat-kalimat. Ya, tanpa terasa insya Allah kita sudah bisa membaca nanti ya. Nah, Iqra, bacalah. Nah, dia dibaca dan diterjemahkan. Baris atau nomor yang pertama, nomor 1 dengan saudara Kaisar, monggo silakan. Nomor 1. Baik Ustadz. Aina baitul mudarrisi, di mana rumah guru itu. Huwa ba'idun. Baik. Dia jauh, rumahnya jauh. Baik. Khair insyaallah, mabruk. Aina baitul mudarrisi, di mana rumah Pak Guru. Huwa ba'idun, dia jauh. Baik, yang nomor 2 berikutnya dengan Pak Eri, silakan. Bapak Eri, monggo. Ya, monggo Ustaz. silakan. Nah. Al-Qur'anu kitabullahi. Baik, Al-Qur'anu kitabullahi. Artinya? Al-Qur'an kitab Allah. Baik, Al-Qur'an kitab Allah. Nah, ada 2 konsep yang sudah kita pelajari ya, yaitu konsep mubtada khobar dengan konsep idhofah. Nah, konsep-konsep itu rekan-rekan itu bisa diintegrasikan dalam satu kalimat. Artinya sebuah kalimat itu bisa terdiri dari lebih dari satu konsep. Ya, kebetulan kita masih mendapatkan 2 konsep, jadi ya integrasinya juga masih 2 konsep saja, yaitu mubtada khobar dan idhofah. Nanti kalau kita mendapatkan banyak konsep, misalnya konsep badal mubdal, naat man'ud, ya, silah mausul, ya, itu nanti bisa bertemu dalam satu kalimat, tergantung penggunaannya. Nah, yang nomor 2 ini adalah contoh integrasi antara konsep mubtada khobar dengan konsep idhofah. Ya. Secara keseluruhan, Al-Qur'anu kitabullahi itu adalah konsep mubtada khobar. Al-Qur'anu sebagai mubtada, kitabullahi sebagai khobar. Ya, di mana khobarnya berupa idhofah. Jadi idhofahnya terletak di dalam khobarnya. Gitu ya. Terkadang idhofahnya terletak pada mubtada. Misalnya, Ismul waladi Muhammadun. Ismul waladi Muhammadun, misalnya begitu. Ya. Nama anak itu adalah Muhammad. Nah, Ismul waladi itu sebagai mubtada ya, dalam bentuk konsep idhofah, Muhammadun sebagai khobar. Begitu ya. Nah, atau juga terkadang bisa dua-duanya. Baik mubtadanya maupun khobarnya, dua-duanya bisa terbentuk dari konsep idhofah. Misalnya, Ismut Tolibi Abdullahi. Ismut Tolibi Abdullahi.
Nama murid itu adalah Abdullah. Ismut Thalibi sebagai mubtada ya berupa konsep idhofah. Abdullahi sebagai khobar ini juga konsep idhofah. Ya, artinya kesimpulannya bahwasanya di dalam konsep mubtada khobar itu bisa terbentuk dari konsep idhofah. Baik mubtadanya yang berupa idhofah atau khobarnya yang berupa idhofah atau dua-duanya. Artinya kalau kita menjumpai tipe-tipe kalimat yang seperti itu tidak perlu heran ya, tidak perlu heran. Terkadang mubtada idhofah, terkadang khobar idhofah, terkadang dua-duanya. Begitu. Baik. Kemudian yang ketiga dengan saudara Ubaid, monggo Ubaid. Nah, Ustaz. Al-Ka'batu Baitullahi. Baik, artinya. Ka'bah adalah rumah Allah. Naam, Al-Ka'batu Baitullahi. Ka'bah adalah rumah Allah. Nah, ini Al-Ka'batu sebagai mubtada, Baitullahi sebagai khobar, di mana khobarnya itu berupa konsep idhofah. Begitu ya. Jadi idhofahnya diterapkan di dalam khobarnya. Baik. Kemudian berikutnya dengan saudara Iqbal, monggo Iqbal. Nomor 4, monggo. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam atau wasallamu Ustaz? Wasallama itu fi'il nanti ya. Wasallama fa'ala. Naam. Rasulullahi. Baik, monggo diartikan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat Allah terhadap dan salam terhadap beliau. Rasulullahi, utusan Allah. Baik. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apabila di dalam sebuah kalimat terdapat ya doa-doa seperti itu, misalnya sallallahu alaihi wasallam, atau misalnya kita menyebut nama sahabat kemudian kita membaca radhiyallahu anhu, atau kita menyebut nama ulama misalnya terus kita mengatakan rahimahullah ya, dan yang semisal itu namanya jumlah mustaqillah. Ya, jumlah mustaqillah yaitu kalimat yang berdiri sendiri. Ya, tidak ada hubungannya dengan lafaz yang sebelumnya atau yang setelahnya. Jadi tidak perlu dipikirkan ini nanti kedudukannya sebagai apa, apakah sebagai khobar atau sebagai apa, tidak perlu. Ya, tidak ada kedudukannya. Itu kalimat yang berdiri sendiri. Atau kalau dalam bahasa kita biasanya ya dikatakan kalimat sisipan. Ya, kalimat sisipan. Sama dengan ini misalnya sallallahu alaihi wasallam, secara i'rabnya, secara nahwunya i'rabnya itu tidak ada kaitannya dengan Muhammadun dan tidak ada kaitannya dengan Rasulullah. Begitu ya. Jadi tidak perlu kita pikirkan sallallahu alaihi wasallam nanti kedudukannya sebagai apa di dalam kalimat ini, tidak perlu. Ya, itu kalimat yang berdiri sendiri. Baik. Nah, di sini Muhammadun sebagai mubtada, Rasulullahi sebagai khobar dalam bentuk idhofah. Begitu ya. Jadi kita juga sudah harus mulai membiasakan diri untuk mengidentifikasi atau menganalisis kedudukan-kedudukan suatu kata di dalam kalimat. Ya, oh kata ini kedudukannya sebagai apa, kata ini kedudukannya sebagai apa dan lain sebagainya. Mumpung belum terlalu jauh. Ya, mumpung yang antum dapatkan baru mubtada khobar sama idhofah. Nanti kalau sudah semakin banyak, semakin bertumpuk-tumpuk, semakin bingung. Mana badal, mana mubdal, mana naat, mana man'ud, mana fa'il, maf'ul, dan lain sebagainya. Akan semakin banyak ya istilah-istilah nahwu, istilah-istilah bahasa Arab yang akan antum dapatkan. Ya, sehingga kedudukan-kedudukan kata di dalam kalimat itu semakin beragam. Ya, jadi mulai sekarang harus dibiasakan. Ini sebagai apa, itu sebagai apa, dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang berikutnya nomor 5.
Dengan saudara Fauzi, monggo silakan. Nomor 5. Ya. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Baik, monggo diartikan. Telah keluar guru dari kepala sekolah. Keluar guru dari kepala sekolah saya gimana itu? Ya, brocol begitu ya. Dari ruangan kepala sekolah. Ya, baik Bapak insyaallah. Telah keluar Pak Guru dari ruang kepala sekolah, bukan dari kepala sekolah. Insyaallah. 6. Baik, nah di situ kharajal mudarrisu, kalimat ini namanya jumlah fi'liyah. Ya, rekan-rekan ya. Namanya jumlah fi'liyah, yaitu suatu jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Ya, kalau jumlah fi'liyah itu tidak mengandung mubtada khobar. Ya, tapi mengandung fi'il dan fa'il. Untuk fi'il dan fa'il nanti akan dipelajari secara detail pada jilid 2. Jadi ini sifatnya hanya sebagai wacana saja ya. Kharaja sebagai fi'il, kemudian al-mudarrisu sebagai fa'il. Ya, fa'il. Fa'il itu i'rabnya selalu marfu', tidak ada kemungkinan lain. Tidak ada fa'il mansub, majrur, tidak ada. Ya, fa'il selalu marfu' itu merupakan kedudukan pakem. Nah, min ghurfatil mudiri. Jadi telah keluar Pak Guru dari ruang kepala sekolah. Baik, mabruk insyaallah. Kemudian berikutnya nomor 6 dengan saudara Dio. Silakan Dio. Ustaz. Hadza baitu Hamidin. Wadzalika baitu Khalidin. Nah, mabruk, monggo diartikan. Ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Baik, coba sekarang Dio tentukan kedudukan-kedudukan katanya itu. Dari hadza baitu Hamidin, monggo. Hadza itu sebagai apa? Hadza mubtada. Kedudukannya. Mubtada, baik. Kemudian baitu Hamidin khobarnya. Nah, mabruk insyaallah. Nanti kalimat setelahnya sama ya. Wadzalika baitu Khalidin, dzalika sebagai mubtada, baitu Khalidin sebagai khobar. Ini adalah jumlah yang diatofkan kepada jumlah. Baik. Hadza baitu Hamidin, hadza sebagai mubtada, baitu Hamidin sebagai khobar dalam bentuk idhofah. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita tidak perlu heran apabila ternyata namanya mubtada itu bisa dalam bentuk idhofah, begitu pula dengan khobar bisa bentuk idhofah, gitu ya. Bahkan dua-duanya juga bisa idhofah. Mabruk insyaallah. Kemudian berikutnya dengan Pak Yoyo Sunaryo, nggih. Monggo silakan. Nomor 7. Monggo, Pak Yoyo. Nggih. Baik. Ibnu, nomor 7, Pak. Nomor 7. Nggih, Ibnu. Ibnu Amaru Tolibu wa ibnu Yasiru Najirin. Tajir. Najir. Huruf ta, Pak. Ta, ya. Tajirun. Tajiri. Baik, kita analisis dulu, Pak, pelan-pelan, ya. Pelan-pelan. Part yang pertama dulu, monggo diulang lagi. Part yang pertama. Ibnu Amaru Tolibi. Baik, stop dulu, Pak. Kita analisis dulu. Monggo diartikan dulu sekarang. Monggo diartikan dulu, nanti dari artinya ketahuan. Monggo. Ibnu Amari. Ibnu Amar artinya apa? Ibnu apa artinya Ibnu? Ibnu anak Amar. Ya. Anak Amar adalah murid. Nah, begitu ya.
murid. Nah, kemudian dirasakan maknanya, Pak. Kalau membaca itu dirasakan maknanya, nggih. Karena dengan merasakan maknanya, maka kita akan mengetahui konsepnya apa, kemudian dieksekusi berdasarkan aturannya. Sekarang anak Ammar itu konsep apa, Pak Yoyo? Anak Ammar. Mubtada. Boten, anak Ammar berarti anak milik Ammar. Oke. Anak Ammar, anak milik Ammar. Konsep idhofah. Oke. Berarti ibnu itu sebagai mudhof, cara membuatnya alif lamnya dibuang, alif lam tanwinnya. Kemudian Ammar ini sebagai mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu i'rabnya selalu apa, Pak Yoyo? Majrur. Majrur. Tanda majrurnya apa, Pak Yoyo? Kasro. Kasro. Dan Ammar termasuk nama yang bertanwin atau tidak? Bertanwin. Bertanwin berarti tetap harus ditanwin tapi kasroh. Alias kasroten. Kemudian tolibnya itu sebagai khobar. Khobar irobnya apa, Pak Yoyo? Khobar irobnya selalu marfu sama dengan mubtada. Sama dengan mubtada. Berarti tolibnya itu harus dimarfukan. Tanda marfu apa, Pak Yoyo? Fathah. Marfu tandanya doma, Tolib. Pelan-pelan, tidak apa-apa. Karena tolib tidak ada alif lamnya maka ditanwin. Ya, di domah dan tanwin berarti domatain. Moga sekarang diulang lagi. Ibnu Amarin tolibi. Marfu, Pak. Tolibnya marfu sebagai khobar. Tolibu. Marfu. Nah, terus ada alif lamnya atau tidak tolibnya? Alif. Enggak ada, Zat. Tidak ada berarti diapakan, Pak? Kalau tidak ada alif lamnya? Ditanwin. Ditanwin. Nah, jangan ragu-ragu mentanwin, nggih. Monggo diulang lagi. Ibnu Amari tolibun. Ammar termasuk nama yang bertanwin, jangan ragu-ragu mentanwin. Diulang lagi, monggo. Ibnu Amarin tolibun. Baik, nah pelan-pelan dulu, stop dulu. Dirasakan dulu, ya. Baik. Ibnu Ammarin tolibun. Nah, gitu Bapak, ya. Kalau membaca benar-benar diterapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Part yang kedua sama seperti itu, Pak, ya. Monggo dibaca. Wa ibnu Yasirun. Yasir sebagai mudhof ilaih sama kayak Ammar tadi. Wa ibnu monggo. Wa ibnu Yasirun. Majrur, Pak, mudhof ilaih, mudhof ilaih. Tajirun. Baik. Sekarang monggo diulang lagi bacanya dari awal, monggo. Ibnu Amarun tolib. Ammar tadi sebagai apa, Pak Yoyo? Sebagai idhofah, Ustaz. Mudhof ilaih, sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya selalu majrur, Baik, monggo diulang lagi. Ibnu Amarin tolibun. Nah. Wa ibnu Yasir. Ya, wa ibnu Yasirin tajirun. Baik, Masya Allah, khair. Afwan, Ustaz. Tidak apa-apa, Pak. Itulah belajar, Untuk rekan-rekan yang lain juga harus ini, tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Ada yang mungkin agak sedikit nyendat gitu, Tidak apa-apa. Itu proses belajar. Harus saling memaklumi, ya. Saling support, saling mendukung, ya. Baik. Ibnu Ammarin tolibun wa ibnu Yasirin tajirun. Huruf alif yang ada pada ibnu itu alif wasol, nanti ada babnya akan kita pelajari. Alif wasol itu kalau ada yang mendahului maka tidak terbaca. Jadi bacanya wa ibnu gitu, Tapi kalau berada di suatu kondisi yang tidak ada yang mendahuluinya, misalnya berada di depan, maka alifnya itu terbaca. Seperti Ibnu Ammarin dulu, Nah itu. Alifnya berada di depan, tidak ada yang mendahulunya, maka alifnya terbaca.
Jadi Ibnu Ammarin tolibun wa benu Yasirin tajirun. Anak Ammar adalah murid dan anak Yasir adalah pedagang. Baik, pelan-pelan, khair insyaallah. Kemudian nomor 8 dengan saudara Anang ya. Silakan, monggo. Saudara Anang, monggo. Mana tadi? Ya, Ustaz. Monggo, monggo, silakan. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Iya, Rumah- baik. Monggo dia tidak. Rumah kepala sekolah jauh. Rumah guru jauh dan rumah pedagang dekat. Baik, mana mubtada khobarnya? Silakan ditentukan. Mubtada baitul mudarrisi. Baik. Mubtada khobarnya ba'idun. Ya, nah, part yang kedua sama ya. Ya, Khair sama. insyaallah. Kalau ada konsep idhofa, maka kita boleh mengatakan satu lafadz saja yang menjadi mubtada, yaitu baitu, boleh juga disebut secara keseluruhan. Ya, tapi nanti secara i'rabnya yang terkena adalah satu lafadz saja. Jadi baitul mudarrisi boleh kita katakan mubtada'nya adalah baitu. Boleh juga kita sebut semuanya baitul mudarrisi karena idhofa itu hakikatnya satu kesatuan. Ya, idhofa itu satu kesatuan. Nah, hanya saja secara i'rabnya nanti yang marfu adalah yang mudhofnya saja. Ya. Kalau ada konsep idhofa, selalu yang memiliki kedudukan adalah mudhofnya saja. Mudhof ilaih nggak usah diapa-apakan, nggak punya kedudukan apa-apa. Ya, mudhof ilaih itu hukumnya sudah pasti yaitu majrur dan tidak punya kedudukan apa-apa. Nah, baik, itu yang nomor 8. Berikutnya nomor 9 dengan saudara Aulia. Monggo silakan. Hadza miftahul sayyar. Diulang lagi Aulia, agak nyendat tadi suaranya. Monggo diulang lagi. Halo? Ya, monggo. Ya, monggo, monggo. Miftahul sayyaratu. Miftahu apa? Miftahus? Ada miftahus sayyaratu. Sayarotu. Ya. Oh, sayyarati, Ustaz. Salah. Kenapa kok sayaroti, Pak Jerur? Sebagai apa itu sayarohnya? Sebagai mubtada. Loh. Khobar sebagai khobar. Bukan. Khobarnya nanti miftahunya. Itu konsep apa itu? Miftahus sayaroh itu. Kunci mobil, berarti kunci milik mobil. Idhofa. Berarti as-sayaroh sebagai apa? As-sayyarah mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya selalu Majrur. Nah, itu harus selalu dilibatkan ketika membaca itu ya. Jadi naluri kita, insting kita ketika membaca itu harus selalu dilibatkan. Tidak boleh lengah sedikit pun. Ya, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, materi-materi itu semuanya harus dilibatkan. Ini belum seberapa, kita baru hanya mendapatkan mubtada khobar dan idhofa, belum yang lain-lain nanti. Ketika membaca itu seluruh ilmu dari awal sampai akhir yang kita pelajari itu semuanya dilibatkan. Ya, baik. Moga diulang lagi, silakan. Ada miftahus sayyaratin. Sudah ada alif lamnya. Sudah ada alif lamnya tidak boleh di tanwin ya. Tadi antum sebenarnya baca tanwin sebenarnya. Ya. Ada miftahus sayyarati. Baik, khair insyaallah. Kemudian Aina miftahul baiti. Baik, mabrur insyaallah. Moga diartikan. Ini kunci mobil. Baik. Di mana kunci? Baik, mabrur insyaallah. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti?
Ini kunci mobil, di mana kunci rumah? Nah, hadza sebagai mubtada, miftahus sayyarati sebagai khobar, ya sebagai khobar dalam bentuk idhofah. Nah, nanti yang menjadi patokannya miftahunya, ya, yaitu mudhofnya. As-sayyarati sebagai mudhof ilaih. Baik. Kemudian yang nomor 10 berikutnya dengan saudara siapa? EF itu namanya ya. Baik. Monggo silakan EF. Man anti ya walidu. Anti artinya apa anti? Man anti itu kamu perempuan. Oh, man. Antum bicara sama siapa itu? Man anta ya walid, walidu. Baik, harap diperhatikan. Kalau bacanya walid itu wawunya panjang. Kalau wawunya pendek bacanya walad. Walad itu anak, ya. Nah, ini wawunya kan pendek itu. Ya. Moga diulang lagi. Nah. Man anta ya waladu. Waladu. Baik. Anta ya walad. Ya, itu panggilan ya. Munada nanti dibuang tanwinnya, nanti akan kita pelajari. Setelah bab idhofah ini kita akan belajar konsep munada namanya ya, atau al-munada. Nah. Monggo diulang lagi. Man anta ya waladu, monggo. Man anta ya waladu. Baik. Di mana? Man apa artinya? Man. Dari mana? Dari mana? Man, bukan min aina. Man robbuka. Oh, siapa? Nah, baik. Wahai, siapa kamu wahai anak? Nah. Siapa kamu wahai anak? Ana ibnu Abbasi. Abbas termasuk nama yang bertanwin atau tidak? Tanwin. Nah, jangan ragu-ragu baca dengan tanwin. Waktu kita belajar nama-nama ini sudah saya tekankan berulang kali ya. Nama-nama yang bertanwin jangan ragu-ragu membaca dengan tanwin. Baik dalam kondisi marfu, mansub, atau majrur. Kecuali ada faktor-faktor yang menghilangkan tanwinnya. Seperti misalnya ketika dipanggil. Ya, adapun nama-nama yang tidak bertanwin jangan pernah dibaca dengan tanwin, gitu ya. Jadi kita harus sudah mulai hafal nama-nama orang yang mana yang bertanwin, mana yang tidak bertanwin, ya sudah diberikan contoh-contohnya. Monggo diulang lagi. Ana ibnu Abbasin. Baik, ana benu Abbasin. Ibnu tadi alifnya alif wasol. Oh, ya. Ana benu Abbasin. Ya, mabruk insyaallah. Monggo diartikan. Saya Ibnu Abbas. Saya anak Abbas. Baik. Man anta ya waladu, siapa kamu wahai anak? Ana benu Abbasin, saya anak Abbas. Ana sebagai mubtada, Ibnu Abbasin sebagai khobar dalam bentuk idhofah. Begitu ya. Jadi harus selalu kita berusaha untuk ya belajar mengidentifikasi kedudukan-kedudukan kata dalam suatu kalimat. Biar terbiasa ya, mumpung masih kalimat-kalimat sederhana gitu. Nah, baik, kita ambil mungkin 2 nomor lagi ya, karena waktunya juga sudah mepet. Yang berikutnya dengan saudara Jeffrey ya, monggo silakan Jeffrey ya. Nah, Ustaz. Wa benu man huwa. Wa anta wa abu. Wa benu Khalidin. Wa benu. Alifnya nggak usah dibaca. Wa benu Khalidin. Baik, wa benu Khalidin. Monggo diartikan. Dan anak siapa dia? Dia anak Khalid. Baik, mabruk. Huwa benu Khalidin, huwa sebagai mubtada, ibnu Khalidin sebagai khobar. Untuk kalimat-kalimat yang sifatnya pertanyaan, belum saatnya kita menentukan mubtada khobarnya ya. Nanti ada saatnya kita belajar itu. Ya, itu nanti ada perinciannya. Misalnya man anta, misalnya begitu ya. Mana mubtada, mana khobar, nanti ada caranya. Ya, ada caranya.
Baik. Satu lagi kita ambil dengan saudara Alvan, monggo. Silakan Alvan. Aina masjidu Rasul Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatul Munawwarati. Nafinya buat apa itu? Fil Madinatil Munawwarati. Baik, mabrur insyaallah. Moga diartikan dulu. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masjid itu di Dia, langsung saja dia, nggak usah masjid itu. Dia di Madinah Al-Munawwarah. Baik, mabrur insyaallah. Masjidu Rasulillah itu pembahasan apa, Alvan? Idhofah. Idhofah apa? Idhofah apa itu? Idhofah. Bukan sembarang idhofah. Dengan Pak Budi Sabto mungkin bisa bantu jawab, Pak. Itu apa, Pak? Pembahasan apa itu? Masjidu Rasulillahi. Masjidu Rasulillahi idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Nggih, tapi idhofah yang bagaimana? Oh. Baik. Dengan Pak Amiruddin, monggo. Apa jawabannya, Pak? Pembahasan apa itu? Masjidu Rasulillahi. Mutafun ilaih, Pak. Ya memang, cuma idhofah yang bagaimana kan gitu. Baik. Kepemilikan ya, mungkin saudara Ahmad Sauki, monggo. Apa jawabannya? Ahmad Sauki. Jumlah mustaqillah bukan Ustaz. Bukan. Yang ditanyakan Masjidu Rasulillahi, bukan Sallallahu Alaihi Wasallamnya. Masjidu Rasulillahi. Pembahasan apa itu? Belum masuk ilmunya ini ya. Yang butuh ini ya, butuh jam terbang. Jadi kalau punya jam antum di rumah dilempar biar terbang jamnya ya. Kepemilikan, Ustaz. Ya memang kepemilikan idhofah, tapi yang bagaimana gitu loh. Dengan saudara Don Sutisna, monggo. Apa jawabannya? Idhofah murakkabah. Masya Allah, mabruk. Idhofah murakkabah ya. Rekan-rekan ya. Idhofah murakkabah. Ya, kenapa? Di situ ada 3 lafadz dan ada salah satu lafadz yang berkedudukan ganda yaitu Rasulnya. Rasul di situ dia sebagai mudhaf ilaih dari masjidu sekaligus sebagai mudhaf dari lafadz Allah. Ya, itu namanya idhofah murakkabah yang sudah kita pelajari terakhir kemarin. Ya, masjidu Rasulillahi. Posisi mudhaf ya, posisi mudhaf ilaih dari masjidu menyebabkan dia majrur rasuli, dan posisi mudhaf dari lafadz Allah menyebabkan hilangnya alif lam dan tanwin. Itulah namanya idhofah murakkabah. Jangan dilupakan. Baik, Bapak insyaallah. Begitu ya, Alvan ya, Pak Budi, Bapak Amir, ya. Baik. Tadi saya sempat kepikiran itu sebagai ini, kayak yang tadi Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak kalimat itu yang biasanya doa-doa, gitu. Oke, itu doa-doa biasanya. Seperti rahimahullah gitu ya, hafidzakallah dan lain sebagainya. Itu doa-doa itu kalau berada dalam sebuah kalimat biasanya merupakan jumlah mustaqillah. Baik. Baik Ustaz, makasih. Khair insyaallah, mabruk. Ya, karena waktunya juga sudah ini ya. Mungkin sebelum ditutup majelisnya, monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan. Silakan kita buka sesi tanya jawab dulu. Ustaz. Monggo, silakan. Mohon tipsnya, Ustaz, agar tidak tutur dalam menghafal kosakata, Ustaz. Ya, Bapak insyaallah. Ya, menghafal kosakata itu kan bagian dari belajar suatu bahasa ya. Nah, kalau kita belajar bahasa Inggris juga menghafal kosakata ya.
Belajar bahasa Jepang juga menghafal kosakata. Begitu pula belajar bahasa Arab. Kalau kita nggak menghafal kosakata, terus bagaimana kan begitu ya? Jadi kembali kepada niatnya, kita belajar bahasa Arab itu untuk apa? Apakah sekedar coba-coba? Ya, sekedar pengen tahu rasanya seperti apa sih? Sudah tahu rasanya, hilang. Jadi ini diniatkan pertama kali adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penunaian salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari bahasa Arab, ya. Belajar ilmu agama itu kan niat utamanya adalah raf'ul jahli anin nafsi, mengangkat kebodohan dari diri sendiri, gitu ya. Dengan niat seperti itu sehingga kita selalu termotivasi. Ya, aku harus bisa, aku harus berhasil supaya aku tidak menjadi orang yang bodoh. Ya. Nah, itu nanti insya Allah manfaatnya di dunia sampai di akhirat insya Allah. Begitu ya. Nah, monggo ada lagi silakan. Ana Ustaz. Monggo silakan. Ini Ustaz untuk murojaah. Saran untuk saya Ustaz, saya dari dasar untuk murojaah kosakata itu lebih baiknya murojaah cara membacanya aja atau dengan cara menulisnya sekalian Ustaz. Nah, yeah. Kembali kepada diri sendiri, ya. Kembali kepada apa yang sekiranya paling bermanfaat untuk diri sendiri. Monggo sambil di-mute dulu, ya. Suaranya tidak, monggo di-mute dulu. Setiap orang tentunya bisa merasakan apa yang paling baik buat dirinya sendiri. Kalau sekiranya menghafalkan mufradat hanya dengan menghafalkannya kok kurang baik hasilnya ya, kurang greget, kurang sempurna hasilnya, kemudian dicoba untuk sambil menuliskannya gitu ya, ternyata hasilnya bagus, silakan dijalani. Ya, jadi semuanya kembali kepada dirinya sendiri. Cara-cara itu hakikatnya hanya persoalan sarana, ya. Tapi yang penting tujuannya tercapai. Bagaimana caranya masing-masing orang berbeda. Ada yang metode belajarnya begini, ada yang begitu. Ya, masing-masing memiliki metodenya masing-masing ya, memiliki metodenya sendiri. Tapi yang menjadi patokan adalah tujuannya tercapai. Si A metode belajarnya begini, monggo jika memang itu baik buat dirinya. Si B juga begitu. Ya, itu tidak masalah. Yang penting tujuannya tercapai. Gitu ya. Jadi silakan dikembalikan pada dirinya apa yang terbaik untuk diterapkan. Ya, baik. Ada lagi monggo silakan. Saya Ustaz. Monggo, nggih. Yang nomor 5 tadi yang jumlah fi'liyah yang min ghurfatil mudiri itu apa kedudukannya Ustaz? Kharaja tadi ya. Iya. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Baik. Itu nanti istilahnya adalah muta'alik. Ya, muta'alik itu adalah suatu lafadz yang terkait langsung dengan lafadz sebelumnya. Dalam hal ini terkait dengan lafadz kharaja. Karena kharaja itu termasuk fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul atau objek. Jadi di situ tidak ada objeknya. Ya, tidak ada objeknya. Jadi min ghurfatil mudir itu bukan objek, itu adalah muta'alik. Ya, muta'alik itu suatu lafadz yang terkait dengan lafadz sebelumnya. Gitu ya. Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu, nanti materi-materi semakin bertambah, kita akan semakin paham penerapan dari bentuk-bentuk muta'alik di dalam suatu kalimat. Begitu ya, Dr. Anang ya. Nah. Halo Ustaz. Iya, monggo silakan. Tadi yang di nomor 10 Ustaz sudah ada dalam hati anak itu mau bertanya Ustaz. Tapi monggo. Jelaskan yang lafaz man anta ya waladu. Tapi Ustaz sudah jelaskan tadi bilang nanti ada pembahasannya. Tapi saya penasaran ini Ustaz. Bisa dijelaskan dulu. Yang ditanyakan apa, Pak? Ngapunten. Apa yang ditanyakan? Yang nomor 10 Ustaz. Nomor 10 Ustaz, lafaz man anta ya waladu
untuk menentukan khobar dan mubtada Oh, dan oke, khobar, baik. Ustaz. Eh, Karena penasaran tadi, Ustaz. baik. Disinggung Nah, sedikit nggak, Ustaz? boleh, boleh. Walaupun agak sedikit panjang sebenarnya, tapi tidak mengapa kita persingkat, ya. Nah, jadi begini, hukum asalnya istifham kata tanya itu wajib berada di depan kalau dalam bahasa Arab. Beda dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita bebas, fleksibel. Di mana rumahmu? Rumahmu di mana? Boleh. Siapa kamu? Kamu siapa? Boleh. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kata tanya itu harus berada di depan. Ya, harus berada di depan. Sedangkan di sisi lain, istifham atau kata tanya yang berada di depan itu tidak selalu berkedudukan sebagai mubtada. Bisa berpeluang sebagai khobar. Artinya, kata tanya atau istifham itu berpeluang sebagai mubtada sekaligus sebagai khobar. Tinggal kita harus bisa menentukan kata tanya yang berada di depan, misalnya man anta, man ini nanti sebagai mubtada atau sebagai khobar. Caranya bagaimana? Dengan melihat lafadz yang jatuh setelah istifhamnya itu, yang berada setelah pertanyaan, kata tanya, itu berpeluang sebagai mubtada atau sebagai khobar. Ya, berpeluang sebagai mubtada atau sebagai khobar. Kalau kata yang jatuh setelah kata tanya itu layak sebagai mubtada, maka nanti kata tanyanya itu sebagai khobar. Sebaliknya, kalau kata yang jatuh setelah kata tanya itu layak sebagai khobar, berarti kata tanyanya sebagai mubtada. Terus bagaimana cara kita mengetahui kata yang jatuh setelah istifham, kata tanya itu, ya, itu layak sebagai mubtada atau sebagai khobar adalah dengan mengembalikan kepada hukum-hukum yang terkait dengan mubtada dan khobar. Yang sudah kita pelajari pada kisi-kisinya. Mubtada itu sifat asalnya apa? Ma'rifah. Kalau khobar sifat asalnya apa? Nakiro. Nah ini berguna nanti untuk menentukan itu. Sekarang misalnya begini. Man anta. Anta itu ma'rifah atau nakiro, rekan-rekan? Siapa yang bertanya tadi? Anta itu ma'rifah ya, karena domir ya. Nah, domir itu kan sudah ma'rifah secara zatnya ya. Berarti anta itu kan ma'rifah. Ma'rifah berarti layak sebagai mubtada atau sebagai khobar. Siapa yang bertanya tadi? Ustaz. Ustaz. Nah, layak sebagai mubtada berarti anta ya, karena dia ma'rifah. Berarti man itu sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai khobar. Sebagai khobar. Karena anta itu kan ma'rifah, domir. Ma'rifah itu kan miliknya mubtada. Berarti anta itu sebagai mubtada, man sebagai khobar. Begitu ya, namanya khobar muqaddam. Nanti ada ilmunya. Contoh yang man sebagai mubtada, misalnya man fil fasli. Siapa di dalam kelas? Nah, fil fasli itu termasuk jar majrur, namanya syibul jumlah. Syibul jumlah itu ada dua, ada jar majrur dan ada dhorof madruf. Nanti juga akan kita pelajari pada babnya. Syibul jumlah itu tidak pernah menjadi mubtada. Syibul jumlah itu tidak pernah menjadi mubtada. Dia bisanya menjadi khobar. Berarti fil fasli nanti layak sebagai mubtada atau sebagai khobar. Siapa yang bertanya tadi? Nah, Ustaz. Sebagai apa berarti fil fasli? Syibul jumlah sebagai mubtada atau sebagai khobar? Sebagai khobar, betul. Nah, berarti man itu sebagai mubtada. Monggo. Nah, gitu ya. Nanti insya Allah ada ilmu-ilmunya, nggak usah khawatir. Jazakallahu khairan, Ustaz. Berarti man anta di sini, man itu sebagai khobar, anta itu sebagai mubtada muakhir namanya. Yaitu mubtada yang diakhirkan, man-nya itu sebagai khobar muqaddam, yaitu khobar yang dikedepankan. Begitu, mabruk insyaallah. Ada lagi terakhir mungkin ya? Terakhir pertanyaan, monggo silakan. Sepertinya sudah pada ngantuk, capek. Ada lagi? Sampun, cekap?
Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, insya Allah dilanjut pada pertemuan berikutnya. Oke. Pesan dari kami selalu istiqomah. Oke, insya Allah antum bersyukur sudah diberikan fasilitas, sarana prasarana, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Arab, disyukuri dengan cara istiqomah belajarnya. Nah, baik, kami akhiri majelisnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, juga kami berharap permaklumannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.